bertanya, kenapa saya tercipta? Kenapa saya tercipta seperti ini? Kenapa saya tercipta jadi manusia? Kenapa saya tidak tercipta menjadi kuda, menjadi monyet, menjadi itu? Harusnya bertanya itu. Untuk apa saya tercipta jadi manusia? Apa tugas saya di sini? Apa hidup itu? Untuk apa saya hidup di sini? Kenapa di dunia bukan di planet lain? Sok nanya gitu Tara. Dasar robot. Robot itu tidak pernah bertanya begitu. Makanya tidak ada jawaban yang mengalir dari semesta kepada kita. Karena kita nggak pernah tanya. Coba kalau menyampaikan pertanyaan gitu, akan mengalir jawaban-jawaban itu. Itu yang akan membuat kita mendewasa. Sehingga hidup ini menjadi indah, menjadi mengasihkan. Dulu kita masih kecil diajarkan orang tua kita, nah hidup itu susah dan penuh perjuangan. Dan kita dengar berulang-ulang kalimat itu, ya sudah setelah besar susah dan penuh perjuangan. Kalau dia bukan robot, rubah sudut pandang itu. Ah, saya nggak percaya begitu. Nggak percaya Allah yang maha cinta, Allah maha pengasih, Allah maha kaya. Bagi saya hidup itu adalah mudah dan menyenangkan. Begitu dirubah sudut pandangnya, hidup itu mudah dan menyenangkan. Betul-betul sekarang hidupnya menjadi mudah dan menyenangkan. Itu adalah salah settingnya. Karena yang namanya robot itu programnya itu diinstal. Betul? Dan tidak akan mungkin berubah kalau tidak dirubah setting programnya. Jangan-jangan kita tuh sudah setting program pada diri kita yang salah. Kalau kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, ya sudah hidup kita susah dan penuh perjuangan. Saya rubah dari dulu hidup saya, hidup itu mudah dan menyenangkan. Ternyata mudah dan menyenangkan. Bahkan pada titik tertentu uang kita pun mungkin bukan lagi orientasi. Karena apa? Karena ternyata tidak usah selalu memiliki uang. Kalau kita silaturahimnya bagus, makan gratis bisa didapatkan di mana-mana. Bahkan rokok gratis pun begitu kan? Asal mau salaman aja sama yang suka ngerokok, dapat. Atau basa-basi sedikit, dapat. Makanya jangan jauh-jauh dari ayah Dios. Pasti dapat deh, nggak mungkin beliau itu ngerokok sendiri. Karena ngerokok sendiri itu sepi. Betul nggak? Ada peribahasa bagus. Peribahasa bagus. Ya. Peribahasa ini bagus sekali. Ya. Jadi makan seadanya. Kalau bersama-sama makannya, kan tetap seadanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Itu peribahasa itu bagus. Iya, makan seadanya, asal bersama-sama, tetap aja seadanya. Nah, tapi ada peribahasa yang bagus lagi. Makan seadanya kalau bersama-sama terasa nikmat. Bohong. Itu orang malas. Makanya realistik, sikap realistik itu dekat dengan pesimistik. Ini nggak tahu kalian ngerti nggak kuliah saya ini. Sikap realistik itu dekat dengan sikap pesimistik. Contoh, ini realistik. Kalian saya ajak, bulan depan kita ke bulan depan kita ke Gunung Bromo ya. Kalian berpikirnya realistik. Hanya mengukur, begitu saya bilang ongkosnya berapa? 6 juta satu orang. Naik pesawat. Mikir nih, kalau yang realistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi dia. Tapi yang optimistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi Allah. Dia cuma mengatakan, yes saya pasti berangkat. Tidak berpikir dengan realistik dia. Nah kalau dia berpikir realistik dia akan dekat dengan pesimistik. Keluarnya apa? Uang dari mana segitu? Makan aja susah. Tuh realistik. Realistik dekat dengan pesimistik. Nah tapi kalau orang yang optimistik, dia tidak begitu. Saya pasti dikasih rezeki sama Allah.
Di samping terus berupaya dari pertama yang dicantumkan di dalam pikirannya, di main programnya, saya akan punya uang sebesar itu pada saatnya. Gitu. Dan pada saatnya pasti punya uang. Percaya deh sama saya. Makanya jangan suka sok-sok realistik. Karena itu dekat dengan pesimistik. Makanya tadi pagi saya ngetik tangan saya ingin bicara sama Anda tentang mimpi besar. Silakan baca lagi artikel itu. Selami kata per kata yang saya sampaikan. Karena semua memang harus dimulai dari mimpi. Tetapi kalau mimpi ingin jadi kenyataan, hudang. Paham ya? Kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun. Jadi mentang-mentang, ayah guru juga boleh, ya, membolehkan mimpi besar, karena semua berasal dari mimpi. Ari mimpi wae mah tuh berarti sare terus, betul nggak? Kalau mimpi ingin jadi kenyataannya hudang sare, paham? Nah, perhatikan saya. Jadi mujizatnya Rasul itu yang pertama adalah menghidupkan orang mati. Awas, bukan orang yang sudah mati dicabut nyawa kemudian dihidupkan, itu melanggar hukum alam, berarti melawan Tuhan. Sebetulnya tugas Rasul itu adalah kan menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak berarti membagikan kesadaran. Nih orang-orang yang tidak sadar sholatnya, tidak sadar nikahnya, tidak sadar hidupnya, tidak sadar makannya. Hudangkeun, bangkitkan kesadarannya supaya menuju akhlak yang paripurna. Ini saya mau tanya sama kalian. Pinter apa tidak? Sarapan tadi pagi? Sarapan? Saya mau nanya, sadar apa enggak? Apa ini robot? Kenapa kalian sarapan? Energi. Lapar. Realistik tuh. Pesimistik biasanya. Coba perhatikan saya. Kenapa saya makan? Lihat saya semua. Kenapa saya makan? Apa yang dimasukkan ke dalam mulut saya? Makanan. Makanan itu materi. Jadi yang dimasukkan ke mulut saya itu adalah materi. Tahu, tempe, ikan, daging, toge, brokoli, wortel, dan lain. Itu semua materi. Kalau kalian punya kesadaran, harusnya bertanya. Yang saya butuhkan apa sebetulnya? Materi atau energi? Materi atau energi? Yang saya butuhkan energi. Kalau pinter nih yang bukan robot. Buat apa saya masukkan materi? Masukkan energi aja. Karena yang saya butuhkan energi. Kan tadi saya tanya kenapa kalian makan? Jawabannya keren tadi. Juga energi. Sekarang saya tanya, atau lamun erek butuh energi matang diasupkan materi, masukkan saja energi, kan butuhnya energi. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Udah bagus sih jawabannya, udah benar. Kenapa Anda makan? Karena saya butuh energi. Pertanyaan, yang Anda butuhkan energi, kenapa tidak makan energi? Iya mah butuh energi, makan gehu, cilok, cireng. Ini ngerti gak saya bicara? Ini bicara kesadaran. Apakah saya ini hidup atau mati? Jangan-jangan makan pun hanya rutinitas. Robot lagi. Coba perhatikan saya. Nah, saya butuh energi. Yes. Energi itu tersimpan di mana? Di materi. Energi tersimpan di gehu, tersimpan di wortel, tersimpan di kubis, tersimpan di sup, tersimpan di bakar ikan. Di situ tuh ada energi. Yang kita butuhkan yes energi. Tetapi energi itu tersimpan di materi. Jadi sebetulnya tetap saja yang harus dimasukkan ke tubuh saya adalah materi. Kata Einstein, E sama dengan mc². E itu energi, M itu adalah massa, materi. C
C kuadrat, kecepatan saya dikuadratkan. Kalau saya ngasih pelatihan guru, itu apa Bapak Ibu? Energi. Bagus. M? Materi. M tuh makan. Serius kalian belajar fisika juga enggak? Saya enggak ngomong fisika, ini ngomong pakai bahasa sederhana. Apa? Energi. M apa? Makan. C ada 2, C kuadrat berarti C-nya 2 kali. Cemilan dan cemilan. Jadi energi itu adalah makan, cemilan, dan cemilan. Yang lucu, yang paling lucu di dunia ini adalah perempuan. Sukanya jalan-jalan. Hobinya makan-makan. Kebiasaannya cemilan. Cita-citanya pengen langsing. Lucu apa tidak? Lucu. Baik, kita teruskan lagi. Nah, sampai sini ngerti ya? Jadi sekarang kita bisa ngukur nggak? Saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Oh, ternyata banyak matinya. Berarti tugasnya Rasul menghidupkan kita pas nggak? Pas. Nah, kebanyakan yang lucu itu adalah banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya pewaris ilmunya Rasul, bukan membangkitkan orang mati, nambah mati orang yang sudah mati. Betul nggak? Coba, mohon maaf ya. Baca ia sekian kali, baca ia sekian kali, baca ia itu bukan pelajaran kesadaran. Itu mematikan kita yang sudah mati. Datang tah ka manehna. Pak, abdi teh sesah, naon? Dagang bangkrut. Ngojek teu payu. Rumah tangga amburadul. Baca. Surah anu ayat saanu 1100 kali. Sabaraha dinten? 700 poe. Coba. Disuruh membaca surah anu ayat sakanu 1100 kali selama 700 hari. Nama balangsak. Tapi nah narurut wae atuh. Dasar robot dititah maca gitu ge daek wae. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini kita masih mati? Ada tugas kedua. Tugas keduanya apa? Menyembuhkan penyakit kulit. Karena hari ini kita masih menderita penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti kehidupan? Tidak. Ngerti kenapa hamil? Tidak. Ngerti kenapa nikah? Tidak. Kenapa diciptakan jadi manusia? Gak ngerti. Kenapa diutus ke dunia? Gak ngerti. Kenapa sholat? Gak ngerti. Kenapa baca Quran? Gak ngerti. Semua yang dilakukan gak ngerti. Itu karena kita terjebak penyakit kulit. Datang Rasul mau menyembuhkan penyakit kulit. Jadi kalau ada orang mengaku pewaris ilmunya Rasul malah ngajarkan penyakit kulit, kan jadi kacau kehidupan ini. Nah, kenapa kita hari ini mengedap penyakit kulit? Satu penyakitnya, karena hari ini kita masih buta. Nenyo tapi teu ningali, memandang tetapi tidak melihat. Lihat saya semuanya, memandang tapi tidak melihat. Ada orang ya buta seperti memandang, bolotot soca nama, tapi dia teningal. Itu namanya memandang tetapi tidak melihat. Nu disebut lolong bonconong teh eta.
Nah, gara-gara dia itu memandang tapi tidak melihat, berikutnya dia tertipu oleh penglihatannya sendiri. Akibatnya dia membuat kesimpulan berdasarkan kulitnya saja. Dan kesimpulan yang berbasis kulit itu selalu negatif. Karena apa? Kebenaran itu tersembunyi dalam hakikat. Dan semua kenampakan yang kita saksikan itu bisa jadi itu adalah kepalsuan. Nah, itulah pentingnya kita menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kematian. Kalau kita bisa menyembuhkan 3-tiganya, berarti kita ini sudah mengikuti tugasnya para rasul. Berarti kita sudah ketiban mukjizatnya Rasul. Itulah syafaat. Jadi syafaat itu iraha ayeuna di dieu. Ayeuna di dieu. Semoga para sahabat semua hari ini sembuh penyakit butanya. Sembuh penyakit kulitnya. Ya. Tidak jadi robot lagi. Betul? Iya. Jadi penyakit kulit itu tahu? Coba lihat. Orang punya penyakit kulit. Misalnya kulitnya banyak boroknya. Banyak nanahnya. Menular gak? Menular. Menjijikan gak? Nah, jadi penyakit kulit itu selalu menjijikan. Dan kalau kita dekat dengan orang yang penyakit kulit, pasti kita takut kan? Takut ketular. Hati-hati ya. Di dunia ini banyak yang beragama cuman kulitnya saja. Cirinya apa? Cirinya merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal dia gak ngerti esensi dari agama. Dan ngertinya cuman bungkusnya saja. Betul? Pernah beli lotek? Lotek? Enak gak lotek? Orang Sunda mah hebat. Walaupun lotek enak, namanya tetap aja lotek. Tidak pernah jadi high tech. Itu adalah kerendahan hati orang Sunda. Tetap sampai sekarang lotek, walaupun enak. Nah, poin saya kalau beli lotek pasti ada bungkusnya. Betul? Ini jangan meremehkan bungkus. Karena kalau nggak dibungkus kan jijik. Betul nggak? Tetapi nasibnya bungkus itu cuman dihargai pada saat isinya masih ada. Kalau isinya sudah nggak ada, tidak dihargai lagi. Itu bungkus lotek tidak akan pernah disimpan di lemari es. Pasti pindah tempat dari lemari es ke tempat sampah. Mulai datang kecoa, berit, belatung, itu. Nah sama. Ini ada bungkus nih tubuh kita. Bungkus ini ada harganya kalau masih ada isinya. Kalau isinya sudah tidak ada, ini bungkus gak dihargain lagi. Dimakan belatung sama seperti bungkus lotek. Nah, mumpung kita ini punya bungkus sekaligus juga punya isi. Ayo deh bungkus itu digunakan untuk meneliti isi. Jangan tertipu oleh bungkus, karena belum tentu luarnya itu adalah kongguan, isinya siapa tahu ranginang. Kan kue lebaran begitu, betul nggak? Nah, kalau datang ke rumah saya, ya luarnya kongguan, insya Allah dalamnya kongguan. Tapi kalau datang ke kampung-kampung, hati-hati ya. Luarnya sih kongguan, isinya bisa jadi kiripik, ya, ranginang, betul? Iya, itu makanan kampung biasanya. Itu beda, ya, isi dengan bungkus dengan isi kadang-kadang juga suka beda, betul nggak? Nah, oleh karena itu supaya tidak tertipu oleh kulit, maka kalian harus punya penglihatan yang melampaui penglihatan materi. Itulah yang disebut dengan penglihatan kolbu. Syukur kalau sudah bisa dapat itu. Insya Allah para sahabat yang sudah terbuka mata kolbunya,
akan sedikit demi sedikit bebas dari penyakit kulit. Berikutnya, tidak mati lagi. Hidup menjadi indah karena sudah bisa merasakan nikmatnya, indahnya kehidupan. Keren bukan? Nah, dari sini sekarang kalian mendapatkan kesimpulan. Kalau ditanya apa sih mukjizatnya para rasul? Bisa menyebutkan sekarang. 1, menyembuhkan penyakit buta, mata kolbu. 2, menyembuhkan penyakit kulit, ngerti sesuatu luarnya saja. 3, menghidupkan orang yang mati kesadarannya. Nah, kalau mau bikin pondok pesantren, mau bikin lembaga agama, jangan keluar dari tugas Rasul. Kalau Anda ini ngaku sebagai pewaris ilmunya Rasul. Jadi jangan keluar dari Quran. Karena di Quran sudah jelas patronnya begitu. Kenapa saya bahas? Supaya tidak ngawur. Gitu. Ini bikin lembaga agama, bikin pondok pesantren yang diajarkan malah yang lain-lain. Yang pokoknya malah tidak diajarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya melahirkan produk manusia-manusia yang kayak robot. Ngerti maksud saya? Pidato pun kayak robot. Coba rekamlah pidato, suruh dipidatokan robot, nggak akan rubah. Sampai hari ini saya lihat pidato di mana-mana selalu sama. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Itu. Kenapa puji dan syukur harus dipanjatkan? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Padahal di Quran nggak ada. Mari kita panjatkan pujian, nggak ada di Quran. Di Quran yang ada segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan dari semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sih nggak ngikutin yang itu aja? Jarang saya mendengar pidato yang pembukanya segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa hadir mengurus dan mengatur semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau dikembalikan ke situ, kan pidatonya jadi bermutu. Paham ya? Jadi Lebaran tahun depan saya ingin melihat apakah kalian sudah hidup atau masih jadi robot. Ya, jadi dilihat dari cara menyampaikan ucapan Lebaran. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan ulang tahun. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan saat sahabat kita ada yang meninggal. Betul? Kitu we tiba heula teh, ya. Terobah-robah. Nah, kalau kita merasa diri kita adalah manusia yang berkesadaran, bukan robot, ciri manusia itu berarti tidak kaku, fleksibel, selalu dinamis. Itu yang disebut dengan istiqomah. Kalau robot itu namanya konsisten. Konsisten titik mati, konsisten no istiqomah. Istiqomah adalah dinamika. Istiqomah adalah selalu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Istiqomah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi istiqomah kita lebih baik dari diri kita yang kemarin dengan hari ini. Itu keren. Itu namanya istiqomah. Tidak usah berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tidak usah. Berjuang saja hari ini saya lebih baik dari hari kemarin. Itu sudah keren. Itu namanya istiqomah. Kalian sering mengutarakan istiqomah pun kadang-kadang konteksnya keliru. Ya, saya kasih amalan. Amalkan ini ya. Doakan ayah, semoga saya bisa istiqomah. Saya juga nggak ngerti, kalian minta didoakan tuh ngerti apa tidak? Udah saya doakan, semoga kamu istiqomah. Dikira istiqomah itu terus aja melakukan itu terus menerus tanpa kesadaran. Itu namanya konsistensi. Konsisten bukan sifatnya makhluk hidup. Konsisten adalah sifatnya robot. Konsisten adalah sifatnya benda mati. Ya? Gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membangunkan kita, ya, membangunkan kesadaran kita, sehingga kesadaran kita dari hari ke hari terus mendewasa, kesadaran kita dari hari ke hari terus mengalami peningkatan, sampai mengalami puncaknya kesadaran yang namanya sidratil
muntaha. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.